Mampet, banjir. Ini mirip kejadian dari pagi ya. Katanya Persis. Jangan sembarang buang tempatnya. Oh, oke, nanti kalau sembarang buang bisa menyumbat drainase. Oh enggak bang, kita selalu buang pada tempatnya. Mampet, banjir. Ini mirip kejadian dari pagi ya. Katanya Persis. beberapa ruas jalan dan drainase yang tertutup itu bang, drainase yang tersumbat itu, katanya karena sumbatan beberapa sampah-sampah. Ada galon, ada batang kayu, ada plastik-plastik banyak, sehingga drainasenya udah kecil. Ya. Lalu ditambah lagi makin kecil dengan jumlah sampah yang menyumbat. Akhirnya tapi gini, kalau menyalakan sampah, berapa banyak galon nih harus menyumbat di seluruh Batam? Soalnya banjirnya merata di Batam ini. Wah, berarti ada persoalan. Mungkin satu titik, mungkin ada memang yang titiknya udah drainasenya sempit. Mana? Ditambah sampah galon, sampah plastik, akhirnya sembelit dia akhirnya meluap ke badan ternyata jalan. Drainasi bisa sembelit ya? Bisa. Kalau dia tersumbat dia sembelit. Sembelit dia. Akhirnya susah keluar dia. Susah BAB dia. Akhirnya meluber ke badan jalan gitu loh. Itu Jo. Benar. Dampaknya. Jadi, Abang bilang itu benar juga. Ya. Karena daerah yang sembelit itu bang, yang drainasenya tak pol, yang drainasenya tidak lancar itu, tidak hanya satu tempat ternyata bang. Ada Bengkong ya, sampai Masjid Babus Salam itu. Daerah ini, daerah pusat perbelanjaan, Nagoya, pusat kota itu. Pusat kota di depan Arsikon itu ya. Waduh. Macam sungai hari ini. Hari ini memang jalanan Batam yang lebar itu seperti sungai ya. Bahkan ada komentar netizen yang saya lihat agak sedikit nyelekit ya bang ya. Iya. Jalanan elit, drainase sempit, problem yang komplit. Waduh. Aturannya gini, bisa juga gini. Jalan elit, drainase sempit, akhirnya sembelit, rakyat yang menjerit. Aduh. Mungkin karena anggaran irit gitu ya. Iya, mungkin bisa jadi sih ya. Tapi kalau pikir-pikir 6,2 triliun ya. Anggaran BP dan Pemko Batam itu luar biasa gede ya. Cuma mungkin selama ini fokus ke jalan ya, belum fokus ke drainase, dan mungkin ini jadi PR nanti ya. Kayaknya ini menjadi PR bagi siapapun pemimpin Batam ke depan ya, Bang. Iya. Tidak hanya air yang sulit, tapi juga sembelitnya di drainase ini, Bang. Iya. Saya kira mungkin fokusnya ke depan ya, mungkin jalan-jalan yang belum lebar juga boleh lah masih terus dilanjutkan. Tapi persoalan banjir ini kan menyangkut luas dampaknya gitu ya. Ya, kita mengapresiasi lah langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Pemerintah yang dalam 4 tahun 5 tahun ini yang sudah melakukan pelebaran jalan, dan itu memberikan efek yang dampak kelancaran lalu lintas. Tapi ada minusnya bahwa ternyata drainasenya masih belum dipikirkan secara matang. Iya, betul. Jadi saya ingat gini, Jo. Jadi ini sudah berganti berapa kali pemimpin ya. Persoalan banjir akibat drainase sempit ini masih jadi. Berarti sejak Abang jadi reporter toh? Oh, sebelum malah. Sebelum aja jadi reporter? Sebelum. Jadi sejak wali kota pertama itu persoalan banjir sudah jadi. Sudah jadi ada problem ya. Problem. Terus ketika pada era almarhumnya Kadir ya, sempat ada wacana gini untuk mendatangkan konsultan dari Jepang. Bagaimana membuat drainase induk ini, drainase induk yang di bawah tanah, di bawah tanah. Jadi sehingga kalau banjir semua lewat situ aman. Di samping menyempurnakan yang telah ada gitu ya, existing kan gitu loh. Tapi entah kenapa sampai sekarang juga nggak terrealisasi. Akhirnya ya sudah lebih dari 20 tahun ya. Kadang akhirnya beda pemimpin, beda sekarang jauh lebih parah jadinya kan gitu loh. Iya, kemarin kan kalau di Sekupang juga terjadi beberapa titik. Lalu katanya Marina itu Marina lebih parah lagi tuh. Parah. Ada yang Bengkong, Tembesi Tower, Bengkong Nusantara, Bang, yang segini. Kan hampir sepaha orang dewasa. Ya. Di
Nusantara 2 tuh ada Masjid Babu Salam itu. Oh, itu Babu Salam itu ya. Itu sampai karpetnya habis. Waduh. Al-Quran itu yang berada di lari rak paling bawah dan di atasnya nggak bisa dikeringkan lagi ya, Bang? Bisa dikeringkan, tapi kalau udah kena air biasanya dia akan menggelembung ya. Nggak bagus lagi ya. Ya. Dan waduh, ini udah sering sekali terjadi yuk. Pokoknya setiap hujan deras. Hujan, jam berapa hujan di Batam Center? Sekitar jam 9 ya. Jam 9. Jam 9 kita dapat laporan dari netizen dan teman-teman reporter itu jam setengah 11. Setengah 11 ya. Berarti 1,5 jam hujan. Iya. Tapi yang benar-benar lebat ya. Deras sekali ya memang. Langsung banjir. Bagaimana kalau hujannya 5 jam? Tenggelam. Wah, nggak kebayang itu. Itu 1,5 jam karena hujan di jam 9. Jam setengah 11 kita dapat laporan, atau jam 10 kita dapat laporan dari teman-teman reporter nih, banjir mulai menggenang di segala macam. Camp Primo tuh Bang, yang arah ini ada dari Batam Center. Ya sorry, ada ini, ada serangga masuk. Kayaknya nggak senang kita bicarakan banjir ini. Tapi ada yang paling parah dan itu termasuk titik baru nih yang di depan Arsikon. Itu kan secara ukuran drainase dulu itu pernah diperbaiki dulu besar itu. Ya sudah diperbaiki, udah di Batu Miring, baik yang dari arah Sekolah Yosudarso maupun yang setelahnya kan itu loh. Tapi tadi banjir ini paling parah. Di situ ada motor, ada mobil yang juga terjebak di situ. Bukan hanya terjebak ya, hanyut. Kalau laporan dari warga hanyut gitu. Mungkin hitung-hitungan drainasenya tidak melebihi dari yang seharusnya. Makanya memang dengan butuh hujan sekian berapa milimeter sedang 1 jam. Mungkin hitung-hitungannya harus ini, harus lebihin mungkin. Ya, saya kira ini udah saatnya Batam ini punya drainase induk gitu ya. Karena di saat hujan deras, kemudian nanti air pasang naik, maka laju air hujan di atas permukaan ini akan melambat ke laut. Efeknya itu tadi, dia akan menyebar ke pemukiman warga, ke jalan-jalan dan lain-lain. Karena beberapa kali kalau begitu pasang rob Bang, pasang rob di susul hujan, efeknya lebih gede lagi Bang. Karena air yang mau ke laut itu kan tadi Abang bilang ditolak masuk, karena air laut juga mau masuk. Iya. Nah ini efeknya 2 kali. 2 kali ya. Dan tadi juga bukan hanya titik baru di depan Arsikon ya, Kampung Bule, pusat pariwisata yang bule-bule di sana. Pusat jedak-jeduk ya? Jedak-jeduk, pusatnya happy-happy para bule itu. Juga kebanjiran gitu Jo. Nah, ini benar-benar menjadi PR buat pemimpin ke depan ya. Mungkin ya tadi persoalan publik boleh lah, tapi ini lebih publik lagi ya. Karena penting lah bagi masyarakat, bagi siapapun pemimpinnya, bukan masyarakat ya. Siapapun pemimpinnya ke depan, masalah ini perlu dipikirkan. Tadi soal sampah juga perlu. Banjir juga perlu. Air yang tersendat juga perlu. Betul. Ini ada 3 problem yang mungkin perlu dipikirkan. Ini problem mendasar sebabnya Jo ya. Dan kalau banjir terjadi terus kan ini aktivitas ekonomi yang terganggu Jo. Bukan hanya arus transportasi tapi aktivitas ekonomi. Jadi kan orangnya harusnya mungkin udah harus ekspor barangnya, tapi karena ada banjir akhirnya terhambat. Sementara ini ada time. Ini sangat berharga bagi eksportir. Waktu itu adalah sesuatu yang berharga bagi teman-teman pengusaha ya, betul. Karena mereka lambat saja mengirim bisa kena denda. Teman-teman pengusaha. Betul. Kepercayaan ini jadi terganggu. Ya. Tapi ini menarik Bang, soal banjir ini sesuatu yang tak tuntas-tuntas dan perlu dituntaskan. Iya, betul. Kita akan menjadikan ini sebagai agenda setting untuk terus kita sorot ya, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Nah, kira-kira bagi warga Batam, apalagi problem yang ada di Batam ini? Tulis di komen ya. Nah, nggak nyangka. Ternyata cakap-cakap soal banjir ini memakan waktu 10 menit ya Bang. Iya. Tadi di belakang kamera Hari sudah ngasih tahu bagaimana katanya. Dan percakapan kami tadi soal banjir itu menjadi topik utama di edisi Hot News kali ini ya. Dan berita di koran Batam Post esok. Dan berita-berita lainnya juga kami nggak spill lagi ya. Silahkan simak besok di edisi cetak Batam Post. Dan beberapa juga sudah bisa disimak di media sosialnya Batam Post. Soal banjir juga bisa dilihat di sana tuh Bang. Banyak video-video banjir. Ada kompilasi video banjir yang dibuat oleh
Andika Januardi. Nah, bisa lihat itu kompilasi bagaimana parahnya banjir di Batam. Bisa lihat di media sosialnya Batam Post. Judulnya apa, Dik? Judulnya apa kemarin? Jalan Sempit Drainase. Jalan Elit Drainase Sempit. Nah, itu judulnya tuh. Silakan simak. Dika tuh yang di belakang kamera yang edit tadi tuh. Ya. Mudah-mudahan itu mewakili aspirasi dari semua masyarakat ya, supaya ke depan masalah banjir ini benar-benar diperhatikan gitu. Benar, Bang. Nah, oke deh, Bang. Terima kasih banyak kepada pembaca Batam Post. Terima kasih sudah berlangganan. Terima kasih sudah membaca online Batam Post. Terima kasih sudah komen, subscribe, like, dan segala macamnya. Terima kasih. Saya Rizkan Juanda pamit undur diri. Saya Nur pamit juga. Salam redaksi.